ini ya, dia itu sudah X negara bagian mana gitu ya, pokoknya dia itu udah X, dia itu sudah tahu cara kerja atau apa. Tapi nyatanya di sini di Hong Kong dia cuma 1 bulan terus di interminate gara-gara telat pulang. Kia, kamu sudah boleh libur gitu. Terus waktu itu saya dikasih uang 500 sama majikan saya. Ini kamu harus nyuci ini, kamu harus ganti bak sampah, kamu harus masak air. Tertera ya di surat kontrak apa yang saya harus kerjakan, tapi saya pertegas lagi apa yang harus saya kerjakan gitu, seperti walaupun sudah tertera di kontrak di sana ya jam berapa saya bangun. Sore pada saat itu udah dak-dikduk ya di dalam. Majikan saya ring the bell gitu ya, habis itu masuk gitu. Terus itu saya hai, saya bilang gitu, saya dengan senyum sumringah Oke, cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat TNI, berjumpa lagi dengan saya di sini bersama buku harian TKW. Nah, di video kali ini saya akan membagikan ya, bukan tips lagi ya, bisa dibilang juga tips nanti ya. Saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya pertama kali datang ke Hong Kong ya. Oke, masih teringat jelas ya pada waktu itu ya, ketika saya sampai di Hong Kong dan bagaimana saya dijemput oleh bos saya ya, bos perempuan, kebetulan waktu itu yang menjemput. Hari itu adalah hari Selasa sore ya. Saya masih di agent, kebetulan agent saya itu di Mongkok, jadi saya itu dijemput sore ya. Sore pada saat itu udah dak-dikduk ya. Kayaknya semua deh teman-teman PNI yang di sini untuk pertama kalinya kita bertemu dengan majikan, pasti hati kita itu dak-dikduk ya. Tapi kayak apa namanya, dak-dikduknya ini bukan dak-dikduk seperti apa namanya ketemu pacar ya. Bukan ya, dak-dikduk yang kayak gimana gitu rasanya, ada takutnya, ada puas-puasnya gitu, ada bahagianya juga karena kita akan mulai bekerja gitu ya. Oke, singkat cerita, akhirnya majikan saya datang ke kantor untuk jemput saya ya. Nah, pada saat itu ketika majikan saya masuk ke ke kantor, saya sudah nunggukan ya di dalam. Majikan saya ring the bell gitu ya, habis itu masuk gitu. Terus itu saya hai, saya bilang gitu, saya dengan senyum sumringah mengucapkan say hi ya ke ke bos saya ini dulu, dan majikan saya pun membalas dengan senyuman gitu. Akhirnya pada saat itu kan ada 2 buah kursi nih ya, ada yang sebelahnya dan ada sofa gitu, sofa panjang gitu. Nah, kebetulan ada yang duduk kursinya full, majikan saya juga duduk di sofa. Terus saya mau berdiri kan, mempersilahkan majikan saya duduk, bos saya duduk maksudnya ya. Tapi bos saya ini bilang, nggak usah, kamu duduk aja gitu, dia bilang. Akhirnya kita duduk sama-sama dan beliau menandatangani semua dokumen berkas-berkas yang diperlukan untuk kedepannya gitu ya. Singkat cerita lagi, setelah itu kita keluar dari agensi ya, kita menuju MTR gitu ya, atau stasiun kereta gitu ya. Nah, pada saat itu di jalan gitu saya sedikit berkomunikasi dengan majikan saya gitu ya. Saya lebih enak di sini manggil majikan ya daripada bos, nggak tahu udah kebiasaan gitu, majikan atau bos sama saja. Nah, setelah saya berjalan dengan bos perempuan saya, di tengah perjalanan kami berbincang-bincang gitu, seperti perkenalan, nama kamu siapa, umur kamu berapa gitu, walaupun kita sudah interview ya sebelumnya, karena sebelum saya ke Hong Kong saya juga sudah interview sama majikan saya ini ya. Jadi ada sedikit background atau biografi kita yang mereka tahu gitu ya. Kalau saya sama sekali nggak tahu gitu ya. Nah, di perjalanan itu saya berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan majikan saya, seperti ya apa yang dia tanyakan ya saya jawab sesuai dengan kenyataannya. Nah, setelah itu ya
kami berjalan setelah keluar dari MTR itu, berjalan sedikit kita ketemu pasar. Saya pikir mau ngapain gitu ya. Akhirnya di sana majikan saya bilang, kamu bawa baju nggak? Saya bilang iya saya bawa. Oh iya saya beliin kamu baju baru ya, dia bilang gitu. Akhirnya majikan saya ini beliin saya 6 set baju ya. Ada baju kerja, ada baju tidur, ada kaos kaki. Sebenarnya majikan saya juga nanya, ini kamu butuh apa lagi gitu. Wah, dalam hati saya majikan saya ini ternyata baik ya, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan majikan saya ini orangnya baik gitu. Setelah saya dibelikan semua apa yang saya butuhkan, akhirnya kita ke supermarket. Pada waktu itu kita ke 7-Eleven ya. Saya belum tahu 7-Eleven waktu itu, taunya ya itulah gitu, ke Indomaret gitu ya. Nah di sana bos saya ini nanya gitu, kamu sarapan biasa pakai apa? Kamu mau roti nggak gitu? Karena saya belum terbiasa gitu ya. Udah ya, iya saya mau roti. Habis itu saya pilih roti, terus pilih minuman. Ini untuk kamu sarapan besok gitu, sebelum kamu kerja. Gitu. Dia bilang ya udah saya ambil apa yang saya perlu. Kamu ambil aja seperlunya apa yang kamu mau karena kita belum tahu, saya belum tahu kamu sukanya apa gitu, terserah kamu mau ambil apa gitu. Akhirnya saya ambil mie instan sama itu roti gitu ya, roti sama minuman. Oke, akhirnya kita pulang gitu ya. Sesampainya di rumah, waktu itu saya masih ingat, saya disambut sama popo atau nenek gitu, terus bos saya yang laki gitu. Kebetulan memang saya tahu saya jaga anak ya, cuman pas sampai rumah karena sudah hampir jam 9 malam ya nyampenya karena kita keliling-keliling muter-muter cari baju, cari makanan gitu, nyampenya di rumah jam 9. Nah sampai di rumah bos saya bilang, saya sudah perkenalan, ini ya say hi to Popo, say hi to majikan saya yang cowok gitu. Habis itu saya disuruh mandi dan istirahat. Oke, kita bicarakan apa yang kamu perlukan dan apa yang saya perlu jelaskan besok ke kamu. Bos saya yang perempuan ngomong seperti itu, sekarang kamu makan, istirahat, mandi dan tidur. Singkat cerita lagi besoknya gitu ya, saya sudah bangun nih ya, karena namanya kita di rumah orang, sebisa mungkin sepagi mungkin saya sudah bangun, jam 5 saya sudah bangun. Saya membersihkan apa yang di dapur ya, terutama yang di area dapur. Saya tidak berani membersihkan yang di area yang lain, saya cuma membersihkan area yang di dapur yang terlihat kotor kayak cucian apa gitu. Untuk mesin cuci pun saya nggak berani sentuh ya, karena saya belum tanya gitu. Nah pada saat itu setelah mereka bangun jam 9 pagi, saya seperti biasa gitu ya, kita harus mengucapkan salam kepada bos kita. Saya bilang Chosan atau good morning gitu ya. Setelah itu majikan saya memanggil saya gitu, kamu sudah sarapan? Oh sudah gitu. Oh ya sudah gitu. Terus sudah gitu aja dalam hati saya. Terus saya beranikan diri gitu ya, kayak permisi atau engkoy gitu ya. Saya tanya gitu ya sama majikan saya nanyanya kurang lebih seperti ini ya. Mem, hari ini kan saya mulai kerja, apa saja yang perlu saya kerjakan gitu, walaupun sudah tertera ya di surat kontrak apa yang saya harus kerjakan, tapi saya pertegas lagi apa yang harus saya kerjakan gitu, seperti walaupun sudah tertera di kontrak di sana ya, jam berapa saya bangun, jam berapa saya istirahat, apakah saya harus kerja ini, kerja itu, dan semuanya detailnya saya tanya seperti itu. Akhirnya bos saya yang perempuan menjelaskan seperti ini ya, kamu kalau pagi jangan bangun terlalu pagi gitu ya. Kebetulan pada saat itu momongan saya yang perempuan itu masih TK, jadi dia ngambil kelas sore gitu, jadi bangunnya ya sekitar jam 9, jam 10 gitu ya. Tapi berhubung ada nenek biasanya kan bangun pagi gitu ya, walaupun nenek itu bukan majikan saya atau bukan bos saya, tapi saya berusaha kerja sebaik mungkin lah. Pokoknya intinya lebih dulu bangun, lebih cepat bangunnya daripada mereka gitu. Oke, kamu jangan bangun terlalu pagi gitu ya, jam 8 lah bangunnya. Tapi karena saya sudah terbiasa bangun pagi ya, akhirnya saya selalu bangun pagi. Oke, saya bilang setelah itu, kalau pagi kamu harus nyuci ini, kamu harus ganti bak sampah, kamu harus masak air. Pokoknya di sana majikan atau bos saya menjelaskan secara detail apa yang harus saya kerjakan. Awalnya sih
majikan saya atau bos saya itu nggak mau cuma ya ngalir aja gitu, saya maunya kerja apa, tapi saya di sini tidak mau mengerjakan sebelum menjelaskan kedetailannya gitu ya, namanya kita orang baru ya. Ini kan bukan rumah kita, walaupun kita kerja di sini gitu, walaupun kita kerja di rumah mereka, alangkah lebih bagusnya kita tanya detailnya walaupun sudah tertera di kontrak kerja kita. Baiknya sih seperti itu ya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, setelah kita detail dengan semuanya gitu ya, maksudnya dengan pekerjaan kita apa, bangunnya jam berapa kita masak, apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita itu mau mengerjakannya lagi nggak bingung gitu. Ini kita harus apa, kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, mungkin teman-teman pemula atau teman-teman yang masih di PT mungkin bisa mengambil pelajaran dari pengalaman saya, yaitu walaupun sudah tertera di kontrak kerja kita, alangkah lebih bagusnya lagi ketika kita sudah sampai di rumah bos atau rumah majikan itu, kita pertanyakan lagi detailnya seperti apa, sehingga memudahkan untuk kita bekerja. Selain itu juga untuk membangun komunikasi kita dengan bos atau majikan kita, seperti itu ya. Oke, yang kedua setelah itu ya, saya kan datangnya hari Selasa ya, terus hari Minggunya itu saya sudah dikasih libur sama majikan saya gitu. Majikan saya bilang seperti ini, oke, hari Minggu Kia kamu sudah boleh libur gitu. Terus waktu itu saya dikasih uang 500 sama majikan saya. Alhamdulillah banget, ini kamu uang 500, dia bilang seperti itu karena kamu kan belum punya, padahal saya sudah siapin uang dolar dari Indonesia, saya tukar untuk jaga-jaga gitu. Oke, hari Sabtu malam Minggunya itu saya dikasih uang 500, ini untuk kamu belanja, beli apa di luar gitu, dia bilang. Oke, setelah itu saya tidak serta-merta libur gitu ya. Sebelum saya libur, saya bertanya lagi sama bos saya. Saya bertanya seperti ini ya kurang lebihnya, bos, saya kalau keluar itu jam berapa, terus pulangnya jam berapa gitu, walaupun memang sudah ada pemberitahuan sebelumnya ya kita liburnya seperti apa, tapi saya tanya detailnya lagi. Oh, majikan saya bilang begini, karena saya kan jaga anak kecil masih ngedot gitu ya. Saya cuma minta sama kamu kalau boleh sebelum kamu berangkat kerja itu tolong cuci botol saja, karena kan sudah dipakai malamnya takutnya basi. Itu aja, cuman disuruh nyuci botol itu aja ya. Oh iya, terus saya pulangnya jam berapa? Dia bilang gitu. Terserah kamu. Oh, jangan terserah saya bilang gitu, jangan terserah saya bos, tolong kasih saya batasan jam berapa saya boleh pulang, saya bilang begitu. Ya sudahlah, terserah kamu, jam 8 atau jam 9 lah gitu kan, dia bilang. Oh ya sudah, terima kasih. Akhirnya besok paginya saya berangkat libur. Karena saya masih baru di sini, saya liburnya nggak jauh-jauh teman-teman ya, saya liburnya hanya di sekitar, kebetulan kan rumah saya, pokoknya sekitaran rumah saya ya, dekat-dekat lah, karena saya kan masih baru nih ya, jadi belum tahu arah, belum ngerti jalan gitu. Setelah itu pulangnya libur lagi, walaupun bos saya sudah memberi batasan jam 8 atau jam 9, karena saya masih baru ini ya, terus saya belum mengerti jalan. Akhirnya saya jam 6 sudah balik. Jam 6 saya sudah balik, dan saya duduk-duduk di bawah apartemen gitu ya, sambil nunggu jam 8 atau jam 9. Tapi waktu itu sampai sekarang pun saya, walaupun sudah kontrak kedua ya, sudah 4 tahun kerja sama majikan saya ini, saya selalu pulangnya itu jam 8 gitu, jarang yang saya tuh nggak pernah telat pokoknya, walaupun ya sebenarnya majikan saya terserah kamu gitu, majikan saya tuh udah enak banget gitu ya, cuman saya itu lebih respect lagi sama mereka karena mereka sudah membebaskan saya gitu, terus sudah kayak keluarga jadinya ya, untuk menjaga kepercayaan mereka. Kalaupun ada saya ada acara atau apa di luar dengan teman-teman itu, sebelumnya itu saya selalu memberikan informasi ya gitu, atau minta izin sama majikan saya. Oh men, saya
nanti mungkin pulangnya sekitar jam setengah 9, saya telat atau apa gitu. Oh ya sudah, itu baru saya berani gitu ya, walaupun ya nggak apa-apa sama majikan saya, cuman ya itulah bentuk salah satu respect saya kepada majikan saya. Jangan seperti ini ya, kita berkaca pada pengalaman ada salah satu teman gitu ya, dia baru 1 bulan di sini terus di interminate. Kenapa? Gara-gara telat pulang gitu ya. Dia masih baru gitu. Walaupun teman ini ya, dia itu sudah ex negara bagian mana gitu ya. Pokoknya dia itu udah ex, dia itu sudah tahu cara kerja atau apa. Tapi nyatanya di sini di Hong Kong dia cuma 1 bulan terus di interminate gara-gara telat pulang gitu ya. Jadinya ya saran saya supaya tidak kejadian atau tidak seperti pengalaman teman saya itu ya. Walaupun yang mau yang baru atau yang lama ya di sini ya, sebisa mungkin lah kita jaga kepercayaan majikan. Namanya saja ya orang Hong, kita nggak tahu, kita nggak bisa nebak ya, orang Hong Kong itu nggak bisa ditebak gitu ya. Kadang ya seperti ini, kita tidak tahu, kita merasa kita tidak ada salah, tahu-taunya di interminate, tahu-taunya di notice gitu ya. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, kita nggak tahu ya, memang kita nggak tahu hati manusia, terus terutama orang sini itu kita nggak tahu pikiran mereka itu seperti apa gitu. Tapi saran saya di sini adalah yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah berusaha yang terbaik ya untuk bekerja di sini sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Makanya betul kata pepatah ya, malu bertanya sesat di jalan gitu. Jadi kalau kita belum paham, kita masih ragu-ragu gitu, ditanyakan saja ke majikan atau ke bos kita. Mereka akan sangat senang ya, saya rasa, selama pertanyaan kita itu masih dalam batas atau dalam lingkaran pekerjaan kita, tidak nanya yang lain-lain gitu ya. Saya rasa majikan atau bos akan sangat senang sekali menjawab kita gitu, dan mereka mungkin juga akan merasa sangat dihargai gitu ya. Ternyata ART saya begini ya, dia nggak tahu, dia tanya saya gitu ya. Kita saling menjaga komunikasi, itu yang sangat perlu ya, menjaga komunikasi baik dengan majikan atau bos kita dari pertama kali kita datang. Karena saya sudah merasakan pengalaman itu dari saya pertama bertemu dengan bos saya yang perempuan. Saya sudah mulai berkomunikasi, mulai membangun hubungan, karena kita nggak sehari 2 hari kerja sama mereka ya. Satu tanda tangan kontrak itu kita akan tinggal sama mereka itu selama 2 tahun. 2 tahun, bukan 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi alangkah baiknya ya, biar tidak ada miskomunikasi, karena biasanya terjadi perselisihan antara ART dengan majikan itu karena miskomunikasi gitu. Jadi apapun permasalahannya, saya rasa ya, seperti teman yang tadi itu di interminate gara-gara telat pulang. Ya mungkin teman ini nggak bertanya gitu, majikannya ngasih libur, ya udah libur aja gitu. Tapi dia ini nggak nanya saya itu pulangnya jam berapa, terus saya keluarnya jam berapa gitu ya. Mungkin dia nggak nanya. Kadang kan hal-hal sepele yang seperti itu mungkin bos atau majikan kita merasa tidak dihargai gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita bertindak atau sebelum kita melakukan apapun itu, bertanya dahulu, walaupun sudah ada di kontrak kerja kita gitu. Akan lebih baiknya lagi itu kita tanya jelasnya atau detailnya gitu ya. Karena seperti yang dibilang, ada salah satu konten gitu ya, yang selalu saya ikutin gitu, saya sangat senang dengan semboyannya, yaitu majikan Hong Kong itu mempunyai pasal 1 ayat 1 yang bunyinya, majikan maha benar dan pembantu yang salah. Pembantu hanya punya ayat kursi, jadi bersabar-sabarlah kita gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Sama apalagi ya, majikan Hong Kong itu bisa membunuh tanpa menyentuh.
Membunuh tanpa menyentuh itu maksudnya ya interminate gitu. Di interminate tanpa pemberitahuan itu maksudnya. Jadi di sana kan sudah, kalau kita sudah di interminate berarti kan kita sudah terhapus, udah pulang, kita nggak ada kerja lagi gitu kan. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu ya, ini khusus untuk pemula yang baru kerja di Hong Kong. Walaupun sudah tertera di kontrak kalian gitu, tanyakan detailnya, kejelasannya pekerjaan kita, mana yang boleh, mana yang tidak gitu kan. Terus yang kedua adalah bangun komunikasi yang baik dengan majikan atau bos gitu, karena itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan bekerja di rumah mereka. Bayangkan kita harus beradaptasi dengan mereka, kita harus belajar bahasa mereka, kita harus belajar budaya mereka, kita harus belajar semuanya. Pokoknya kita tinggalkan budaya kita yang lama, kita menuju budaya yang baru gitu. Bagaimana kita sekarang mau beradaptasi kalau kita komunikasi saja sudah tidak baik gitu ya, sudah merasa nggak enak gitu atau merasa ragu-ragu. Jadi untuk menghilangkan keraguan itu semua ya, salah satu caranya adalah dengan bertanya dan berkomunikasi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman di luar sana, teman-teman PMI, teman-teman pemula atau calon pekerja migran Indonesia atau CPMI ya. Semoga kita selalu dalam lindungannya, sehat selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan berasal dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.